Bung mata yang paling bawah. Ini gua akan bikin taper, jadi tidak terlalu tipis. Akan kita bikin side part atau potongan sejuta umat. Sana studio. Ya. Sana studio. Halo, balik lagi di channel YouTube Ernest Studio. Kali ini bareng gue BK. Jadi di video kali ini gue akan ngasih tutorial cukur atau bagaimana caranya mencukur dari basic atau dari tahap yang paling bawah. Jadi kalian yang ingin belajar ikutin terus videonya sampai habis. Oke, jadi di sini sudah ada modelnya. Jadi buat kalian yang ingin mencukur rambut itu kita harus tahu jenis rambut, tulang kepala, dan bentuk mukanya itu seperti apa. Jadi step pertama itu kita identifikasi dulu bagaimana bentuk kepala, jenis rambut, dan wajahnya seperti apa. Mau hebat jalan kemana-mana, langsung aja. Saya jenuh dengan meja rias saya yang berantakan setiap hari. Saya bertanya kepada ChatGPT, bagaimana agar meja rias saya terlihat lebih indah. Dan akhirnya, mejaku jadi sangat cantik. Rasanya ingin berdandan setiap saat. Oke, jadi di sini jenis rambutnya terlihat di sini sedikit ikal, cuman dia tipis walaupun lebat ya. Jadi jenis rambut itu kita lihat perhelainya, dia perhelainya tuh sangat tipis, tapi untungnya di sini dia rambutnya lebat pertumbuhannya. Dan untuk tulang kepalanya itu sebenarnya ada bagian yang masuk di bagian sininya. Di bagian sini ada yang masuk, cuman ini masih tergolong untuk tulang kepala yang paling aman. Dan untuk bentuk wajahnya kita bisa lihat dari bentuk pipi sampai ke dagu. Jadi di sini dia bentuk wajahnya bulat nih. Sebenarnya kalau dia ingin menutupi wajah yang bulat, harusnya dia menumbuhkan brewok buat menutupi pipinya. Jadi sekarang kita tentuin kita mau potong apa. Jadi untuk bagian sampingnya, di sini gue akan bikin taper, jadi tidak terlalu tipis, biar bentuk wajahnya tuh tetap proporsional sama rambutnya. Bagian atasnya karena dia udah rambutnya tipis nih, kita rapihin, akan kita bikin side part atau potongan sejuta umat. Oke, untuk langkah pertama potong rambut adalah parting. Jadi fungsinya parting adalah memisahkan rambut bagian atas dan bagian bawah. Jadi kita pertama kali potong rambut bagian samping atau bawahnya dulu, baru bagian atas. Nah, agar rambut bagian atasnya tidak terpotong terlebih dahulu, kita pisahkan dulu dengan cara parting. Jadi kita perlu butter spray dan sisir. Oke, jadi cara partingnya gampang. Kalian tinggal cari pusaran bagian belakang. Kita bisa lihat arahnya ke sebelah kanan. Jadi caranya kita sisir semua ke arah pertumbuhannya. Setelah itu dari pusaran kita tarik garis ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri bagian kepala. Setelah itu kita lihat di sini adalah siku jidat atau di sini sudut jidatnya dia, kita bisa lihat atau enggak kalian bisa cari caranya gini, kita tempel sisir, kita gerakan ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi kita tahu di mana natural line-nya. Oke,
jadi setelah kita parting, kalian bisa lihat rambutnya bagian atas sama samping sudah terpisah. Kita akan mulai motong bagian sampingnya dulu. Jadi gue mau keringin di sini. Kenapa dikeringin? Pertama, kalau motong rambut bagian samping keadaan kering itu akan lebih mudah, dan kita bisa tahu nanti saat jadinya, atau dia pastikan sehari-harinya rambutnya kering, tidak basah. Jadi kita bisa ngontrol saat motongnya. Oke, jadi karena kita mau potong taper, di sini gua kasih tahu langkah-langkah yang kalian ingin belajar cukur tuh biar kalian gampang pahami. Jadi yang pertama, gua akan memotong rambut bagian samping dan akan membuat guideline. Jadi guideline itu adalah bentuk bagian sampingnya mau seperti apa, mau lurus atau mau menurun begini, menurun ke bawah. Nah, di sini gue akan bikin menurun ke bawah. Gue akan bikin guideline pertama dengan clipper dan sepatu nomor 3. Oke, jadi guideline pertama sudah gue buat. Jadi tadi gue udah tipisin pakai clipper dengan sepatu nomor 3. Dan gue lupa kasih tahu kalian kalau menggunakan clipper tadi untuk menipiskan, kita menggunakan teknik yang namanya C-stroke atau gerakan membentuk huruf C. Jadi kita gerakan clipper tuh membentuk huruf C. Jadi langkah selanjutnya kita mulai masuk ke bagian membuat gradasi. Jadi kita membuat gradasi dari bagian bawah sampai ke atas. Karena di atasnya sudah nomor 3, gua paling bawahnya atau paling tipisnya ingin menggunakan sepatu nomor 1 agar nanti kita sambung ke nomor 3 dan membuat gradasi. Oke, jadi bagian bawahnya udah gue tipisin pakai sepatu nomor 1. Jadi kita akan buat gradasi. Langkah selanjutnya kita tipiskan lagi nih bagian yang masih ada patahan di sini. Kita akan sambungkan ke atas. Jadi kalau kalian mengerti logikanya, gradasi itu adalah tingkatan.
Jadi kenapa gue pakai sepatu nomor 3 terus paling bawahnya 1? Jadi kalau kalian dapat logikanya, gue akan pakai sepatu nomor 2 untuk menyambungkan garis yang masih patah di bagian samping ini. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita akan fokus ke bagian garis yang memisahkan antara bagian tipis dan tebalnya. Jadi kita lanjut menggunakan clipper dan sepatu nomor 1,5 untuk menghilangkan garis di bagian samping. Oke, kita lanjut lagi ke langkah berikutnya, masih di bagian gradasinya. Kita lihat di sini udah mulai hilang garisnya, tapi kalau kita lihat ke cermin itu masih ada dikit-dikit. Jadi kita pakai nomor 1 lagi. Cuma di sini clippernya, levernya akan gua buka. Jadi untuk menghilangkan garis dan memperhalus gradasi di bagian samping. Oke, jadi langkah selanjutnya adalah kita akan menyatukan bagian yang masih tebal ini. Dan ini kita sudah tidak pakai teknik C-stroke lagi, tapi kita menggunakan teknik clipper overcomb. Jadi memotong rambut menggunakan clipper dan sisir. Caranya gimana? Jadi ini gue tunjukin dulu ke kamera. Coba kameranya bisa fokus ke bagian sini. Oke, jadi kita bagian samping akan kita bikin square atau lurus kotak agar rambut bagian samping yang atas ini tidak jigrak-jigrak. Jadi kita cuma menyatukannya gini, sisir kita taruh seperti ini dan kita hanya mengambil rambut yang keluar saja. Oke, jadi bisa kalian lihat di sini ketika bagian sebelah kanannya sudah gua clipper overcomb atau gua satukan, hasilnya kan seperti ini. Jadi bagian bawah menyatu sampai bagian atas. Nah, kalau belum itu seperti ini, dia masih terpisah. Makanya kita perlu satukan dengan teknik clipper overcomb. Oke, jadi bagian sampingnya sudah mau hampir selesai. Jadi sebelum kita ke atas, kita selesaikan dulu bagian samping. Yang terakhir adalah shape up atau merapikan bagian outline rambut. Jadi ini kalau kalian lihat di sini ada garis rambut nih. Pasti ada rambut yang tidak rata, jadi kita rapikan. Kita hanya merapikan tapi tidak membentuk ulang. Oke, jadi kalian lihat di sini sudah di shape up. Jadi terlihat lebih rapi garisnya, dan di sini belum. Tuh, masih tidak terlihat bagaimana bentuk bagian sampingnya. Jadi kita rapikan yang bagian sebelah kiri. Sebelumnya gue minta maaf, gue merapikan shape up itu menggunakan trimmer dan tekniknya adalah tap outline. Jadi caranya adalah tidak kita tap seperti ini dengan rambut yang masih keluar atau tidak rata. Tapi kita hanya mengikuti garis naturalnya aja. Jadi kita jangan membuat garis baru. Nah, setelah itu kita rapikan dengan cara C-stroke. Oke, jadi rambut bagian samping sudah selesai. Kita langsung masuk ke bagian atas. Gimana sih cara motong bagian atas? Kebetulan di sini modelnya kan side part.
Jadi ini hampir semua cara memotong rambut sama, modelnya apapun. Jadi langkah pertama adalah kita konekkan dulu atau kita sambungkan dulu rambut bagian samping sama bagian atas, baru kita potong nanti bagian tengahnya menyesuaikan panjang yang diinginkan. Oke, jadi langkah pertama untuk menyambungkan adalah gua akan menyambungkan bagian belakang dan bagian sampingnya. Jadi caranya